Halo guys, belajar mudah lewat YouTube. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan teori-teori berikutnya. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang introvert dan extrovert. Seringkali kamu bertanya, aku ini introvert atau extrovert ya? Kemudian, kamu mengatakan introvert karena aku tidak suka nongkrong, tidak suka keramaian. Aku lebih suka di rumah berimajinasi dan berandai-andai dan berpikir sendiri. Ada juga kamu yang mengatakan aku ini ekstrovert karena aku merasa sepi ketika sendiri dan malas sekali apa-apa sendiri. Aku butuh teman dan suka bergaul. Kemudian ada lagi di antara kalian yang bimbang, suka bergaul tapi tidak bisa berpikir di tempat ramai. Kalau berpikir lebih suka menyendiri, kadang suka melamun mengembangkan kognitif bias yang ada dalam benak kamu, berandai-andai. Kemudian kamu bingung kalau ditanya, aku ini introvert atau extrovert ya? Kesimpulan mengenai kepribadianmu itu karena wawasan dasar yang kamu miliki. Baiklah, marilah kita belajar jiwa kepribadian menurut Carl Gustav Jung, yaitu teman Sigmund Freud yang mencetuskan teori introvert dan extrovert. Istilah kepribadian muncul dari bahasa Latin persona yang artinya topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung. Maksudnya untuk menggambarkan watak, perilaku, pribadi seseorang. Menurut Jung, kepribadian itu melihat ke depan ke arah perkembangan pribadi dan retrospektif dari masa lampau, artinya memperhatikan masa lampau dari pengalaman-pengalaman. Dengan demikian, kepribadian dipengaruhi oleh faktor hereditas atau keturunan dan faktor lingkungan. Mula-mula kepribadian muncul memang dari hereditas, yaitu keturunan orang tua. Seiring memiliki pengalaman, wawasan, dan lingkungan yang beragam, kepribadian dapat berubah-ubah. Faktor genetik yang pasti tidak berubah itu adalah komposisi fisik, wajah, tubuh, panjang kaki, temperamen, komposisi otot, dan refleks, tingkat energi, irama biologis. Selain itu semua berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor X yang lain. Kamu ingin tahu apakah kamu ini ekstrovert atau introvert? Kita bahas ekstrovert. Orang-orang ekstrovert terutama dipengaruhi oleh dunia objektifnya, yaitu dunia di luar dirinya. Orientasinya terutama tertuju keluar. Pikiran, perasaan, serta tindakan-tindakannya ditentukan oleh lingkungan, baik lingkungan sosial. Tipe ekstrovert memiliki hati terbuka, mudah bergaul, hubungan dengan orang lain pasti lancar. Bahaya bagi ekstrovert ini adalah apabila ikatan terhadap dunia luar itu terlalu kuat, sehingga tenggelam dalam dunia objektifnya, kehilangan dirinya atau asing terhadap dunia subjektifnya sendiri. Tipe kecenderungan ekstrovert akan memiliki karakter sebagai berikut. Mereka tergolong orang yang ramah. Ekstrovert juga suka bergaul, menyukai pesta, memiliki banyak teman, selalu membutuhkan teman untuk diajak berbicara, tertarik dengan apa yang ada di sekitar mereka, terbuka dan sering berbicara, membandingkan pendapat mereka dengan pendapat orang lain seperti aksi dan inisiatif-inisiatif ke depan. Orang ekstrovert biasanya juga mudah mendapatkan teman dan beradaptasi di dalam kelompok baru. Mengatakan apa yang mereka pikirkan, tertarik. Mereka ekstrovert, individu yang periang dan tidak memusingkan suatu masalah, optimis dan ceria. Bahasa sederhananya, orang ekstrovert itu mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ramai dan bila mendapatkan masalah jarang dipusingkan. Jalani saja deh. Menurut Jung, orang ekstrovert dipengaruhi dunia luar dari dirinya. Orientasinya tertuju pada pikiran, perasaan, terutama ditentukan oleh faktor lingkungan. Kemudian tipe kepribadian introvert. Sebaliknya, seorang yang memiliki kecenderungan introvert akan memiliki karakteristik tertarik pada pikiran dan perasaannya sendiri. Tampil dengan muka pendiam, tampak penuh pemikiran, biasanya tidak mempunyai banyak teman, hanya berteman dengan orang-orang tertentu, sulit membuat hubungan baru atau beradaptasi, dan berkonsentrasinya itu di dalam kesunyian, tidak suka dalam keramaian, baik bekerja sendirian daripada kelompok. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jung, hal yang paling mudah ditandai untuk menandai kamu itu introvert adalah dapat dilihat dari emosional atau konflik
Orang kepribadian introvert cenderung untuk menarik diri dan menyendiri untuk berpikir. Mereka introvert cenderung berhati-hati, pesimis, kritis, dan selalu berusaha mempertahankan sifat-sifat baik untuk diri sendiri, sehingga dengan sendirinya mereka sulit dimengerti. Mereka seringkali banyak pengetahuan dan mengembangkan bakat di atas rata-rata. Tapi mereka menunjukkan bakat mereka di lingkungannya sendiri yang menyenangkan, di teman-teman dekat mereka. Orang introvert berada dalam puncaknya dalam keadaan sendiri atau kelompok kecil yang tidak asing, teman-teman yang sudah biasa dengan mereka. Keburukan dari introvert ini adalah overthinking, karena banyak melamun memikirkan sesuatu. Introvert itu pemikir, sehingga overthinking itu pasti muncul di dalam karakter introvert. Kamu yang introvert harus bisa mengontrol overthinking, karena tekanan batin yang sangat tidak nyaman ketika kalian overthinking. Bila kamu tidak berkarakter dua tadi yang disampaikan introvert dan ekstrovert, tapi kamu ya menyukai bergaul ketika berpikir. Bila kamu tidak berkarakter dua tadi, kamu ya suka bergaul jika berpikir dan berkonsentrasi, tapi butuh kesunyian, menyendiri. Kadang penuh pemikiran dan perandai-andaian, ya kadang pokoknya ingin sendirilah. Itu kamu disebut ambivert. Jadi di antara introvert dan extrovert itu ada ambivert. Menurut Jung, bagi individu-individu yang mempunyai trait-trait personality yang sukar digolongkan sebagai introvert atau extrovert, maka mereka boleh disifatkan sebagai ambivert. Ambivert itu mempunyai trait-trait seorang extrovert dan introvert. Ia biasanya mudah bergaul, tapi kamu juga butuh waktu sendiri dengan pemikiran-pemikiran dalam kesunyian. Ketika menghadapi persoalan, kamu cenderung menyendiri, berpikir, walaupun kamu sangat suka bergaul dan bersosial. Itulah ambivert. Kamu yang mana? Introvert, extrovert, atau ambivert?